Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang siswa-siswi Bapak tercinta. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat siang, Pak. Kita hari ini akan belajar tentang fisika, ya. Sebelum itu, Bapak ingin mengetahui dulu apakah temanmu hari ini ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya ternyata. Oke, baik. Oke, sebelum kita mulai, Bapak coba share dulu untuk PowerPoint-nya, karena kita belajarnya lewat ini semua. Oh, sudah tampil ya anak-anakku? Sudah, Pak. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita akan mengetahui dulu kegiatan apersepsi atau kaitan materi. Nah, untuk pelajaran kali ini kita terkait dengan materi kita sebelumnya. Ada yang tahu materi kita pertemuan kemarin apa ya? Oh iya, sebelum kita mulai, iya ada yang kelupaan ini. Berdoa dulu ini. Mohon Pak Ketua Kelas. Iya, Pak Ketua Kelas ini. Untung coba dipimpin doa terlebih dahulu. Kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, Untung, karena sudah memimpin doa. Nah, kita lanjutkan kembali. Untuk kegiatan kaitan materi ini, coba ada yang ingat kemarin? Apa materi kita? Materi kita kemarin itu tentang fluida dinamis. Fluida dinamis, Pak. Coba, Rini, apa itu fluida dinamis? Fluida yang bisa berubah-ubah, Pak. Oke, fluida yang bisa berubah-ubah. Fluida dinamis itu berupa zat cair ataupun gas yang bisa bergerak ataupun mengalir. Nah, gitu ya, itu fluida dinamis yang kemarin. Ada lagi, kemarin kita juga belajar tentang debit. Apa ya debit ya? Ada yang tahu kemarin? Jumlah volume per waktu. Oke, jadi debit air itu adalah jumlah volume per waktu atau kecepatan yang melewati jarak penampang persatuan waktu. Nah, ini adalah materi yang kemarin. Jangan sampai lupa ya. Nah, kaitan materi ini akan kita pelajari pada pertemuan ini. Sebelum itu, ada tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran yang harus dipenuhi nanti sama siswa hari ini. Yang pertama, menjelaskan konsep hukum Bernoulli, menjelaskan teorema teori Shelly, menjelaskan contoh penerapan hukum Bernoulli, menjelaskan prinsip kerja gaya angkat pesawat, menentukan kecepatan air, menentukan besar gaya angkat pesawat, menentukan laju air, membandingkan jarak mendatar pada tangki, menyimpulkan hubungan. Selain itu, nanti juga kalian akan diminta melakukan pengamatan tentang asas Torricelli pada botol yang berlubang. Kemudian dari hasil pengamatan nanti diminta menyajikan hasil pengamatan percobaan lewat dengan LKPD dan presentasi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk garis besar kegiatannya, pembelajaran dengan Zoom hari ini nantinya siswa akan diminta melakukan diskusi dan pengamatan dari video pembelajaran dalam bentuk LKPD. LKPD nanti dikumpulkan dan dipresentasikan secara online. Jadi nanti yang mempresentasikan kalian. Kemudian mengerjakan latihan soal yang pada modul yang sudah Bapak berikan kemarin, ya. Nanti dibuka, kemudian kerjakan. Setelah itu siswa nanti diminta untuk membuat kesimpulan. Oke, itu adalah garis besar kegiatan pembuka pada pelajaran hari ini. Kita sekarang masuk kegiatan pelajarannya, kegiatan intinya. Nah, untuk permasalahan. Nah, coba ini perhatikan dan amati gambar berikut. Coba siapa hari ini yang belum pernah melihat pesawat? Pernah belum?
Sudah, Pak. Oke, pernah ya jawabannya ya. Kemudian Ya, coba Pak. tebak, kira-kira bagaimana bentuk sayap pada pesawat terbang? Seperti Mesti sayap pakai gambar. burung, Pak. Oke, jelas seperti pada di foto ya. Oke, ini bentuk sayapnya. Kalau belum tahu, ini kemarin Pak Robi jauh-jauh dari Lampung sampai ke bandara cuman moto ini, terus pulang lagi gitu. Jadi langsung turun moto. Gitu. Menurut kalian, saya pada take off atau saat landing berubah bentuk atau tidak? Nah, ini nanti yang akan kita cari tahu. Yuk kita cari. Coba untuk identifikasi masalah, ini kalian nanti amati video berikut. Pak Robi setelkan ya. Oke, apakah sudah terlihat jelas suara dan gambarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita lihat sejenak dulu. Apa sih itu? Nah, ini adalah fenomena saat take off atau saat pesawat itu akan terbang. Nah, ini posisi pesawat saat di udara. Coba diamati ya. Iya, sudah mulai terlihat ya. Ini ada sayap yang bentuknya udah mulai berubah dari posisi semula. Kadang naik, kadang pula turun. Kemudian yang sisi ini agak mulai melambat. Ini saat landing atau saat mendarat. Coba diperhatikan. Oke, selesai. Nah, prinsip kerja sayap pesawat akan kita pelajari pada materi hukum Bernoulli. Oke, nah sekarang dari video tersebut coba apa yang kamu lihat tadi?
Saya Pak, Nah, gimana Nani? kalau take Saat off itu Pak, ah, atau ah, mau terbang itu, ah. bagian sayap bagian belakangnya itu Pak turun. Oke, Nah, kalau landing betul. itu Pak, bagian sayap belakangnya itu naik Pak, Oke, atau betul. terbuka. Nah, ternyata untuk fenomena sayap tersebut hanya salah satu penerapan dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Coba tahu, Nani, hari ini kita mau belajar tentang apa? Hukum Bernoulli. Oke. Kita hari ini akan belajar tentang hukum Bernoulli. Nah, apa itu hukum Bernoulli? Nanti kalian akan melakukan tugas diskusi. Nah, di sini pertemuan kemarin Pak Robi sudah menata kalian untuk dibagi per kelompoknya yang mana masing-masing kelompok yaitu terdiri dari 3 siswa. Masih ingat ya teman kelompoknya kemarin? Untuk penyelidikan, nah, lakukan penyelidikan dengan teman sekelompokmu untuk menjawab semua kegiatan di LKPD. LKPD kemarin sudah Pak Robi kasih ya lewat WhatsApp. Terkait itu, nanti kalian buka juga modul pembelajaran yang udah Pak Robi kasih, kemudian video percobaan dan video pembelajaran. Nah, untuk video percobaan nanti Pak Robi kasih lewat Zoom. Untuk video pembelajarannya kalian nanti bisa lihat secara langsung di YouTube. Alamatnya nanti Pak Robi kasihkan lewat WhatsApp. Nah, sebelum itu kita mulai. Untuk kalian semua coba dibuka LKPD-nya. Oke, udah ya. Sekarang kita melakukan pengamatan dalam waktu 20 menit. Nah, ini ada video percobaan sederhana. Ya, nanti diisi ya tabel-tabelnya di LKPD sambil mengamati video. Oke, ini adalah hasil percobaan. Nah, sebelum saya ganti slide-nya, bisa disalin dulu ya. Ya, Pak. Oke, kalau sudah, nanti untuk mencari laju air, ini ada rumusnya, V sama dengan X akar gravitasi dibagi 2 kali H1, yang mana H1 itu adalah tinggi lubang bocor yang diukur dari dasar atau H1 sendiri itu. Ya, itu nanti ditaruh di analisis. Kemudian untuk video yang lain nanti dibuka. Tadi linknya sudah Pak Robi berikan lewat grup WhatsApp. Nanti dibuka kemudian dikerjakan. Apabila di video juga tidak ada, bisa membuka modul atau bahan ajar yang Pak Robi berikan. Nah itu Pak Robi kasih waktu 20 menit. Oke, sudah ya. Waktu habis. Oke, dari video percobaan ini, dari video pembelajaran dan modul, coba dikumpulkan LKPD-nya di grup WhatsApp. Oke, sudah. Ini udah masuk kelompok 1, kelompoknya Untung ini udah masuk ini. Saya coba ini ya, tampilkan bentuk LKPD-nya, nanti Untung presentasi ya. Ya, Pak.
Oke, Pak. coba saya stop dulu. Oke, apa terlihat? Untung? Terlihat, Pak. Oke, coba dipresentasikan untuk hasil pengamatanmu. Nah ini. Ya, ini saya mewakili kelompok 1 yang terdiri Untung, Nani, dan Kurmiati. Nah, untuk percobaan ke-1, tinggi lubang bocor diukur dari dasar H1 5 cm. Jarak jatuh air 23 cm. Nah, kami hitung laju airnya P sama dengan X akar G per 2H1 itu 0,2 meter per sekon. Kemudian percobaan kedua, Pak, itu ada tinggi lubang bocor diukur dari dasar 10 cm. Jarak jatuh air 26 cm. Laju air itu 0,4 meter per sekon. Kemudian percobaan yang ketiga, tinggi lubang bocor diukur dari dasar 15 cm. Jarak jatuh airnya 27 cm, laju air 0,7 meter per sekon. Kemudian percobaan yang keempat, tinggi lubang bocor diukur dari dasar 20 cm, jarak jatuh air 26 cm, laju air 0,9 meter per sekon. Itu kita pakai hitungannya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, Pak. Oke, mantap. Untuk pertanyaannya? Ya, dari kami sudah diskusi tadi sama kelompok kami, bagaimana laju rata-rata air pada tiap percobaan. Dari hasil analisis diperoleh bahwa setiap percobaannya, laju air bertambah besar mengikuti pertambahannya tinggi lubang bocor yang diukur dari dasar botol. Oke, siap. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara jarak semburan air dengan ketinggian yang berbeda, H1, jelaskan. Nah, dari hasil pengamatan, Pak, diketahui bahwa jarak semburan air relatif sama dengan rata-rata 25,5 cm. Hal ini dipengaruhi dari ketinggian lubang dari dasar dan ketinggian lubang dari batas permukaan air, Pak. Oke, untuk hasil video pengamatan dan modul? Ya, kami tadi sudah mengamati link yang sudah Bapak share kemarin. Ini apa yang dimaksud dengan hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli itu adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Oke. Nah, apa yang termasuk contoh penerapan hukum Bernoulli dalam bidang teknologi? Nah, contohnya ini, Pak, cerobong asap, tangki bocor, menekan selang air. Oke. Nah, yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan teorema Torricelli? Nah, kelajuan fluida yang menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak H di bawah permukaan atas fluida dalam suatu wadah sama seperti kelajuan yang akan diperoleh suatu benda yang jatuh bebas dari ketinggian H, Pak. Oke. Yang nomor 4, bagaimana prinsip kerja gaya angkat pesawat? Sayap pesawat terbang menggunakan prinsip Bernoulli. Ketika pesawat naik, tekanan di bawah sayap pesawat lebih besar daripada di atas sayap pesawat yang diakibatkan oleh aliran udara di atas sayap lebih cepat daripada di bawah sayap. Ketika pesawat mendarat, tekanan di bawah sayap pesawat lebih kecil daripada di atas sayap pesawat yang diakibatkan oleh aliran udara di bawah sayap lebih cepat daripada di atas sayap, Pak. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa. Hasil diskusi yang luar biasa. Untuk kelompok yang lain, ada tanggapan atau tidak ini? Nggak ada? Oke, cukup bagus. Nanti untuk kelompok yang lain, nanti diserahkan ya, sama dengan si Untung ini di WA Group. Nanti Pak Robi akan cek, Pak Robi akan nilai. Oke, terima kasih Untung. Ya, Pak, saya lanjutkan kembali. Kembali sampai mana ya tadi ya? Kita sampai presentasi kelompok. Nah, dari hasil kelompok ya, dari hasil kelompok ini coba lakukan evaluasi.
Nah, ini ada latihan soal. Sebuah penampung air yang cukup besar memiliki ketinggian permukaan air 80 cm dari dasar penampung air. Ternyata penampung air tersebut memiliki lubang pada dasar. Karena sudah termakan usia, berapa besar kecepatan aliran air pada lubang tersebut? Nah, ini coba dikerjakan secara kelompok. Pak Robi berikan waktu 10 menit. Oke, sudah? Ada yang sudah ketemu hasilnya? Saya sudah, Pak. Berapa, Pur? 4 meter per sekon, Pak. Oke, coba kita cek ya. Oke, kita Ya, diskusikan Pak. bersama-sama apakah jawabannya 4. Nah, ini ya, diketahui ada ketinggian permukaan 80 cm dari dasar penampungan air. Dan lubangnya itu di dasar, berarti 80 cm ini adalah ketinggian. Oke, ketinggiannya 80 cm, kita rubah menjadi meter, berarti 0,8. Oke, selain itu ada lagi enggak? Gravitasi, betul. Gravitasinya 10 meter per sekon. Yang ditanya tadi apa sih? Kecepatan aliran. Kecepatan V, Pak. Betul. Nah, dari tadi kamu kajian modul, rumusnya V apa? Akar 2G kali Iya. 2. Oke, tinggal kita masukkan nilainya. Akarnya kita masukkan, 2 kita turunkan, gravitasinya kita pakai yang 10, H2-nya 0,8. 10 dikalikan 0,8, 8. Kemudian dikalikan 2. Berarti akar 16. Hasilnya berapa? 4. Oke, betul sekali, luar biasa, Pur. Bagus. Oke, ini latihan soal 1. Nanti untuk latihan soal berikutnya bisa dikerjakan di modul ya. Oke, Pak Ya, Robi, next kan? Ini kesimpulan. Apa saja yang sudah kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Saya, Ayo, Pak, ayo Nani, apa? dari pembelajaran hari ini, Pak, dari diskusi bersama teman-teman, Pak, saya bisa simpulkan bahwa hukum Oke. Bernoulli itu adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi, Pak, yang dialami oleh aliran fluida. Nah, hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama, Pak, pada setiap titiknya sepanjang arus. Oke. Sepanjang garis arus. Oke, sip. Luar biasa. Bagus-bagus. Pinter-pinter anak Bapak ini. Oke, jadi kesimpulan hari ini Pak Robi ambil garis besarnya. Yang pertama, hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan dan penurunan energi potensial fluida tersebut. Kemudian, teorema Torricelli adalah sebuah fenomena air menyembur keluar dari sebuah lubang tangki air. Kemudian yang ketiga, saat pesawat terbang melaju, terdapat perbedaan kecepatan aliran udara pada sayap bagian bawah dan atas. Perbedaan kecepatan inilah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan tekanan udara antar kedua bagian sayap. Terjadinya perbedaan tekanan udara itu selanjutnya akan memberikan gaya angkat pada pesawat terbang. Jadi, kalau misalnya kalian melihat pesawat terbang, itu bukan jin yang mengangkat, melainkan gaya angkat pesawat. Nanti dikira jin, pesawat yang beratnya berapa ton bisa terbang di udara. Oke, itu adalah kesimpulan kita hari ini. Kemudian refleksi. Nah, kira-kira nih menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Oke, Pak. besok berarti kita kayak gini lagi ya, Zoom ya. Ya, Oke. Pak. Di waktu yang sama dan tempat yang sama. Terima kasih untuk semuanya. Kemudian ini ada sedikit tugas. Nah, nanti kalian kerjakan. Ini tugas yang di buku modul. Nanti Pak Robi teskan lewat tes formatif. Dikerjakan secara online sampai dengan pukul 5 sore. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini? Tidak ada, Pak. Ya, Pak. Oke. Kalau cukup, kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelum itu, materi pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang gelombang dan bunyi. Oke ya, disiapkan. Nanti akan Pak Robi berikan modul yang baru dan LKPD yang baru. Oke, Pak Robi rasa cukup untuk pelajaran kali ini. Mohon kepada Untung dipimpin doa. Ya, Pak.
Teman-teman, mari kita sebelum pelajaran ditutup, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Terima kasih Untung. Pokoknya semuanya jaga kesehatan, jaga protokol. Semoga besok kita ketemu dan berjumpa lagi lengkap ya. Jangan sampai ada yang sakit ya. Itu saja. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Pak Robi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak.